Bab 48. Penderitaan Elin. Air mata Elin tidak berhenti menetes keluar dari kedua sudut matanya. Melihat hal itu, Jonathan mengeluarkan sapu tangan dari dalam saku dan menyerahkannya pada Elin. "Nyonya, pakailah ini." "Terima kasih, Joe. Aku jadi malu menangis di depanmu." Elin mengambil sapu tangan dari tangan Jonathan. "Terus, apa yang terjadi setelahnya?" Jonathan yang masih penasaran hubungan Elin dengan Mia. Terlihat Elin memperbaiki posisi duduknya. Sepertinya perempuan berbaya itu sulit sekali untuk mengeluarkan sepatah kata dari dalam mulutnya. Sore itu, Carlota menyuruhku membersihkan sisi rumah. Karena 2 hari lagi, hari ulang tahun Mia ke-18 tahun. Anak dari buah pernikahan ayahku dan ibu Mia. Semua aku kerjakan dengan ikhlas, walau ku tahu mereka bisa mempekerjakan pelayan. Uang banyak, jabatan tinggi. Tapi entahlah kenapa Carlota seperti itu padaku. Semakin herannya lagi, ayah hanya diam melihat apa yang dilakukan Carlota. Dia sepertinya tutup mata, tutup telinga tentangku, seolah-olah hanya Mia adalah putri mereka. "Elin!" teriak Carlota yang duduk di sebelah ayahku yang sedang membaca majalah. Saat itu, aku sedang mencuci piring. Kumatikan keran air dan berlari kecil menghampiri mereka di ruang tamu. Bagi seorang pembantu yang sangat takut pada tuannya. "Iya, Bu," ucapku sambil melap tanganku yang basah di baju. "Hari ulang tahun Mia nanti, kuharap kamu hanya diam di dapur bersama para koki mempersiapkan kebutuhan tamu undangan. Jangan sampai aku melihatmu berbaur dengan tamu undangan kami. Kamu mengerti?" Carlota yang saat itu sedang duduk di samping ayahku sambil merias diri. "Tapi kenapa, Bu? Di antara tamu undangan yang hadir, ada juga keluarga almarhumah ibuku yang datang. Aku juga rindu ingin mengobrol dengan mereka," balasku saat itu. "Kamu selalu saja membantah apa yang dikatakan ibumu," bentak ayahku tanpa melepaskan pandangan dari majalah yang dibacanya. Kulihat Carlota menyunggingkan bibirnya. Tampaknya dia sangat senang mendengar ayahku mementakiku. "Kamu itu tidak selepel dengan mereka. Dari cara berpakaianmu saja, kami merasa risih melihatmu. Apalagi mereka. Kami itu harusnya nyadar diri." Carlota menghentikan aktivitasnya dan memandangiku. "Baiklah, kalau itu keinginan kalian. Aku memang tidak layak bergaul dengan keluarga kaya seperti kalian. Dan siapalah aku ini? Kalau orang melihatku, mungkin anggapan mereka adalah aku ini adalah anak seorang pelayan yang bekerja di rumah ini." Balasku berlari pergi meninggalkan mereka. "Elin!" teriak ayah yang ingin berdiri mengejarku, tapi ditahan oleh Carlota. Memang anak itu tidak punya tata krama. Carlota mengelus bau ayahku. Aku berlari memasuki kamar yang berada di pojok bagian belakang, milik Biina pengasuhku dulu, sewaktu ibuku masih hidup. Carlota sengaja menempatkanku di kamar kecil tersebut. Ibuku meninggal sejak aku berumur 2 tahun 7 bulan. Sepeninggalan ibuku, ayahku menikah dengan sekretarisnya yang menjadi ibu tiriku saat itu. Aku menangis terseduh-seduh. Air mataku sudah membasahi spray yang melapisi kasur. "Ibu, kenapa tidak sekalian mengajakku pergi saat itu? Aku sungguh tidak sanggup lagi, Bu." Tangisku memeluk pakaian ibuku yang masih kurawat baik sampai sekarang. Suasana hening sesaat. Jonathan memegang pundak Elin untuk memberinya semangat. "Terus, kenapa Nyonya bisa sampai di sini? Sedangkan yang saya tahu, keluarga Nyonya itu bisnisnya hanya di luar sana." Elin diam sebentar, lalu melanjutkan ceritanya. Pada hari ulang tahun Mia, seluruh teman bisnis ayah itu diundang dari berbagai kalangan.
Aku diperintahkan oleh Carlota untuk menyediakan menu makanan pada tamu mereka. Banyak dari keluarga ayahku saat itu memandangku sinis. Lain halnya dengan keluarga dari pihak ibuku yang sengaja mendekatiku, tapi itu lagi dengan halus. Kuhindari karena Carlota terus mengawasiku dari jauh. Hari tepat Mia ulang tahun, disitulah awal kehancuranku. Esok harinya, setelah acara ulang tahun itu, ayah dan Carlota membawaku ke sebuah hotel mewah. Awalnya, aku menolak, tetapi tetap saja aku harus ikut karena mereka mengancamku. Carlota mendananiku dan menyiapkan baju khusus buatku. Aku sangat risih memakainya karena sebagian besar gaun itu memperlihatkan aurat sebagian dari tubuhku. Ayah, aku tidak bisa keluar dengan dandanan dan pakaian seperti ini. Tolakku pada ayah yang saat itu sudah siap untuk menuju ke tempat tujuan. Pakai saja. Syukur-syukur ibumu sudah memberikan baju mahal seperti itu. Tanggapan ayahku saat itu. Aku pasrah. Apapun kataku pasti tidak akan didengar mereka. Hanya butuh 20 menit saja perjalanan. Hingga akhirnya kami tiba juga di tempat tujuan, yaitu hotel mewah bertingkat-tingkat. Kami bertiga masuk ke kawasan itu. Aku hanya diam dan sesekali kututup bagian tubuhku memakai tas kecil yang kubawa. Tidak begitu lama perjalanan, kami tiba juga di sebuah ruangan tertutup. Di sana sudah ada 3 orang menunggu kami. Ayah serta Carlota mendekati mereka, sedangkan aku duduk agak jauh dari mereka. Aku memperhatikan sekilas ketiga orang tersebut, dan baru aku ingat kalau mereka itu adalah tamu undangan di pesta ulang tahun Mia kemarin. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Hanya kata, membantu perusahaanmu, yang jelas kedengaran di telingaku. Setelah menandatangani sesuatu di sana, ayah dan Carlota beranjak berdiri dari tempat duduknya, lalu mereka menghampiriku. Elin, tinggallah di sini. Kami akan keluar sebentar. Ayah yang masih memegang map yang baru saja mereka tanda tangani. Tapi aku takut, ayah. Aku ikut kalian saja. Bila kalian malu dengan adanya aku di sisi kalian, biar aku di mobil menunggu sampai kalian selesai. Aku yang sangat takut berada di tempat itu bersama dengan orang yang tidak aku kenal. Tinggallah di sini. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padamu. Bujuk Carlota lalu menarik tangan ayahku pergi. Ketika aku ingin menyusul mereka, aku dihentikan oleh 3 orang tadi. Aku menangis, teriak, dan memohon, tapi orang tuaku tidak mempedulikan semua itu. Mereka meninggalkanku bersama 3 orang itu. Ketiga orang itu membawaku ke sebuah kamar. Setelahnya, aku sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Sungguh naas nasibku saat itu. Aku menangis, aku teriak, aku memukul tembok, hingga kedua tanganku luka. Andai tidak mengingat dosa, mungkin aku sudah menyusul ibuku ke surga. Paginya aku bangun. Ketiga orang itu sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Aku memperhatikan sekujur tubuhku. Banyak tanda merah dan kebiruan. Kucoba berdiri dengan tenaga yang masih ada. Kulangkahkan kakiku keluar hotel, walau dengan pakaian yang sudah tidak berbentuk lagi. Setibanya di depan rumah, kupercepat langkah kakiku menuju pintu. Tapi belum sempat aku tiba di sana, Carlota dan Mia sudah berdiri menghadangku, menenteng koper berisi baju-bajuku. Pergi dari sini. Carlota melemparkan koper yang berada di genggamannya. Aku mohon, Bu, jangan usir aku. Kasihanilah aku. Bila ibu mengusirku, aku harus kemana? Tangisanku pecah dan sujud di kedua kaki Carlota. Terserah kamu, mau kemana, kami tidak peduli. Ayo Mia, tinggalkan dia. Carlota dan Mia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu serta menguncinya dari dalam. Ayah ada di sana, tapi dia pura-pura tidak mendengar tangisanku. Aku melangkah lunglai, pikiranku kosong, dan pada akhirnya aku mengingat Biina. Aku ke Indonesia dan mencari Biina di Mamuju, Sulawesi Barat, dengan bermodalkan warisan dari almarhumah ibuku dan tabungan yang selama ini aku sembunyikan dari mereka.
Sejak saat itu, aku bersumpah, aku tidak akan menemui ayahku lagi, walau apapun yang terjadi. Orang yang harusnya sebagai pelindungku, malah menjerumuskanku ke dalam lembah yang kelam. Elin dengan air mata berderai. Jonathan memeluk dan meletakkan kepala Elin di dada bidangnya. Sudahlah Nyonya, yang berlalu biarlah berlalu. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Jonathan mengelus lembut rambut panjang Elin. Mungkin kamu sering melihat tingkahku yang aneh, berbuat tidak sewajarnya untuk perempuan seusiaku. Semua itu aku lakukan untuk melupakan masa kelamku. Tapi aku suka Nyonya seperti itu. Nyonya terlihat manis dan mengemaskan. Jonathan tersenyum sangat manis. Mendengar ucapan Jonathan, wajah Elin memerah. Apaan sih? Elin menarik kepalanya dari dada bidang Jonathan dan berdiri meninggalkan tempat itu. Jonathan tersenyum lebar melihat tingkah Elin, lalu ikut berdiri mengikutinya.